di pendidikan pondok pesantren yang akan disampaikan oleh Ustadz Yosi Al-Muzani dan akan dimoderatori oleh Ustadz Ihsan Romil Amin. Kepada keduanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, ustadz-ustadzah dan mas-mas santri sekalian. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah Maha baik bagi kita. Kita diberikan nikmat yang tak terputus bagi kita. Akhirnya kita tetap bisa melaksanakan aktivitas yang penting, yang baik buat kita, bahkan di acara momen yang penting ini, dan mungkin memang tidak datang dua kali ya, atau mungkin acaranya akan berbeda. Kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Kita bisa menimba ilmu dari sumber yang insya Allah baik dan berilmu. Semoga dari acara ini kita bisa mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya. Salam dan salam tetap curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah yang mencontohkan pada kita menjadi orang tua yang terbaik, menjadi bapak yang terbaik, bagaimana mendidik anak-anaknya sehingga menjadi keluarga yang sampai saat ini juga diberikan sholawat, yang juga dilantunkan sholawat tidak hanya kepada Rasulullah pun, juga dilanjutkan sholawat kepada keluarga beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas santri dan para asatid, insya Allah di sini kita mengadakan seminar parenting. Seminar parenting ini emang dikhususkan kepada para orang tua, ya, diambil dari kata parent, orang tua, dan parenting. Dan juga alhamdulillah kita formasi lengkap ya bapak-bapak, ibu-ibu. Selain dari ada orang tua pun juga ada anaknya, sehingga semoga dari vibrasi getaran dari ilmu ini bisa langsung bergetar dari bapak ibu-ibu, dilangsungkan juga kepada mas-mas santri sekalian. Dan yang mengisi ini dari Ustadz Yosi Al-Muzani, beliau memiliki, jikalau dengar ya Ustadz Yosi Al-Muzani, maka juga akan dengar klik. Klik ini adalah sebuah lembaga atau mungkin sekolah ya, namanya Klinik Nikah, yang memberikan pengajaran bagaimana membentuk keluarga-keluarga yang harmonis, yang baik, sakinah mawaddah warahmah, dari bagaimana cara membentuk keluarga, memanajemen keluarga itu bagaimana, hingga selanjutnya ketika telah lahir anak, bagaimana untuk mendidik anak sehingga diparenting. Nah, sehingga Ustadz Yosi Al-Muzani ini pakai lengkap dari coaching mengenai mendidik keluarga hingga sampai ke parentingnya, sehingga beliau mungkin mendapatkan julukan Love Coach atau lengkapnya Family dan Love Coach. Dan alhamdulillah klik ini, Klinik Nikah, sudah ada di 150 kota di seluruh Indonesia. Banyak di kota-kota besar. Kalau di Jawa Timur sudah ada Surabaya, Gresik, Kediri, Malang, dan lain sebagainya. Sayangnya belum ada di Mojokerto, sehingga kita tidak bisa langsung ya belajar. Tapi karena yang beliau sudah hadir di sini, mari kita serap sebanyak-banyaknya ilmu dari beliau. Baik mengenai parenting, refleksi pendidikan di pondok pesantren, mari kita langsung ambil serap sebanyak-banyaknya. Monggo kepada Ustadz Yosi Al-Muzani bisa langsung berada ke depan. Baik, motor nuwun Ustadz Yosi. Mari kita sambut Ustadz Yosi Al-Muzani dengan berikan takbir. Takbir. Baik, terima kasih baik kepada Ustadz Yosi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Tsumma alhamdulillah. Tsumma alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa ba'd. Yang saya ta'zimi Ketua Yayasan Ustadz Nasrullah LC, dan tentunya saya ta'zimi juga asatidzah, wabil khusus yang saya muliakan para ayah bunda yang sama-sama kita siang hari ini tertakdir bersama, dan tentunya yang kami cintai anak-anakku, adik-adikku, santri di Pondok Asarwah Soko Mojokerto. Pertama, Bapak Ibu semua, adik-adik semua, sahabat, kita banyakin terima kasih sama Allah, banyakin syukur sama Allah. Kalau anak-anak muda bilangnya adalah dibanyakin matur thank you-nya kepada Allah. Karena bisa jadi apa-apa yang menjadi hajat Bapak Ibu, ayah bunda, hajat para santri, para asatidzah belum terkabul, belum Allah titipin, belum Allah hadiahkan, bukan karena kurang ikhtiar, bukan karena kurang doa, tetapi biasanya kurang terima kasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa jadi selain kurang terima kasih, kita kurang maafnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah sekali saat apa? Ada wali santri kesini, kemudian anak bilang, makasih ya Bi, nggak tahu saya manggilnya apa, mama, papa, atau apapun, saya nggak paham. Saya kalau manggil ibu saya mama, boe. Kalau bapak saya manggilnya abah. Karena sudah terbiasa dari kecil Bapak Ibu. Makanya terima kasih. Jadi menarik saya dialog sama santri-santri ini, sebenarnya hari penjemputan kayak gini itu lebih banyak. Itu biasanya di pondok juga setengah hari habis. Karena berjamaah. Ya kan? Berjamaah. Makanya Bapak Ibu, wabil khusus kepada Bapak Ibu yang Allah takdirkan hari ini sama-sama bermajelis, banyak syukurnya Pak. Karena belum tentu kita itu bisa menyediakan waktu khusus untuk anak-anak kita. Bahkan di luar sana banyak anak yang berdoa, Allahumma gfirli wali khadimati, doa maafkanlah dosa orang tuaku dan pembantu. Wong tuane lah. Ya kan? Ada juga yang Allahumma gfirli wali jaddati, yang didoakan dosanya, maafkanlah dosaku dan dosa nenekku. Bapaknya di mana, ibunya di mana, saya tidak tahu. Dan ingat, asatidzah, bapak ibu semua dan adik-adik santri, mas santri, jadi mas-mas, masya Allah. Di sini akadnya adalah kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Kalau bapak ibu di sini cuma pengen knowledge, cuma pengen gimana sih how to, bagaimana sih caranya didik anak, itu nggak usah capek-capek datang ke sini. Tinggal apa? Fas'al Google in kuntum la ta'lamun. Tinggal tanya kepada Mbah YouTube, Mbah Google. Ustadznya lebih beken, ustadznya lebih terkenal, bahkan bisa jadi ustadznya lebih jujur sekali ya, astagfirullahaladzim, lebih ganteng. Ya, kalau cuma knowledge, makanya di sini saya pengen, kenapa sih kita harus benar-benar kok belajar? Karena ingat Pak Bu, ini ngapunten ya, kalau langsung karena Coro Malangan mau nih, Coro Jawa Timuran mau. Karena saya di Solo juga baru 3 tahun. Dulu mbah saya dari ibu itu punya anak sekitar 21. Ya, atau mbah-mbah yang lain lah. Anaknya banyak, masya Allah. Yang pertama di BUMN, yang kedua di sini, yang ketiga PNS, yang keempat, masya Allah.
tanpa ilmu parenting. Terus gak mumet-mumet rasa tangting-tangting, pareng-pareng dan lain sebagainya. Tetapi terkadang kita, bapak-bapak aku emang sesuatu rasa parenting ya wis berhasil ya aku cari nerusnya. Ingat Pak Bu, dulu yang namanya stasiun televisi itu adanya cuma apa? TVRI. Anunya apa? Motonya TVRI itu saya lupa. TVRI untuk makin dekat di hati. Ketoro kayak tau dulu TV ya. TVRI apa itu Pak? Itu ada pun hitam putih, betul? Bapak, Ibu, ya hitam putih dan itu adanya kadang-kadang di balai RT, balai RW, kadang-kadang di kelurahan. Itu dulu. Lah sekarang bukan anak lihat TV tapi kadang-kadang TV lihat anak. Makanya waspada orang tua yang nyediain, pengennya sih sayang, pengennya sih cinta, pengennya sih memberikan yang terbaik. Tapi kalau kamar mandi dalam, wifi-nya kencang, masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngeri sekali Pak. Ya, jadinya semuanya saja. Adik-adik juga, mas-mas di sini, semuanya. Kalau di sini cuma pengen knowledge, cuma pengen pengetahuan. Sekarang fasal Google, fasal YouTube, rawahu ini. Makanya saya ingin mengutip satu nasihat dari kiai yang masya Allah saya sangat takdim sama beliau. Namanya Mbah Dimyati. Beliau meninggal sekitar ya belum ada 1 tahun lah. Seorang ulama besar. Beliau menyampaikan, Yos, kalau cuma pengen pengetahuan, gue pengen tahu ini tafsir itu, kalau no beda nih, kamu belajar di YouTube, di Google. Tetapi kenapa kamu harus silaturahmi di sini? Bahkan saya bahagia sekali bisa ngalap barokah di keberkahan pondok ini, karena kalau kita datangnya benar-benar muwajahah seperti ini, itu ada keikhlasan, ada perjuangan. Ini berbeda. Ini tidak bisa kita dapatkan ketika kita ngaksesnya di mana deh? Di Mbah Google. Kan nggak boleh kan kalau kita nggak tahu bertanyanya kepada yang lebih tahu. Makanya diingat Bapak Ibu, sekarang yang lihat bukan anak ke TV tapi TV lihat anak. Channelnya kebanyakan, nontonnya sampai ketiduran, akhirnya yang lihat apa? TV-nya. Masya Allah, apalagi sekarang ada aplikasi video, Masya Allah. Saya juga kadang-kadang pernah lihat Piala Dunia, malah yang lihat TV-nya lihat saya, yang sayanya tidur. Karena nggak betah, 1 hari 4 pertandingan hari ini. Jam 17, jam 20, jam 23, jam 2, sampai apa? Masya Allah. Hafid insya Allah. Makanya Bu, kalau jenengan nggak mau parenting, nggak masalah Bu, itu choice pilihan. Tetapi saya cuma mau menyampaikan, virus hari ini nggak mungkin bisa dihadapi dengan antivirus zaman dulu. Nggak bisa kita menjadi orang tua yang tepat untuk anak-anak kita ini pakai antivirus zaman mbah-mbah kita dahulu. Makanya Masya Allah caranya beda, harus update terus. HP itu kalau di tangan mbah-mbah paling cuma buat telepon, kalian apa? SMS. Lo anak-anak Masya Allah mau minta HP sama Allah, wasilah Bapak Ibu presentasi dulu. Mah kalau Apple tuh kayak gini-gini, merek Samsung yang gini-gini, Masya Allah itu luar biasa itu. RAM-nya disebutkan. Bapak ini 3 anakku lagi ngomong ya Masya Allah, nggak paham. Kadang-kadang bapak cuma nanya, wes regane piro, langsung ya. Jadi seperti itu. Makanya ingat Bapak Ibu, saya pengen bareng-bareng. Nanti santri bantu juga, sama juga high quality jomblo, Masya Allah sebelah saya ini. Loh, kok guyu loh, murid-murid. Didoakan insyaallah Ustadz Ihsan 2023 husnul khatimah jomblo. Amin ya rabbal alamin. Coba enggak diaminin lagi, ketawa.
Tolong ya ngono. Jadinya Bapak Ibu, yuk ditirukan nggih semuanya bareng-bareng. Satu kebaikan yang orang tua lakukan ke anak otomatis akan dilakukan anaknya untuk melakukan kebaikan ke cucunya. Ya kan? Pertanyaan saya ke Bapak Ibu, silahkan tolong jawab. Ada door prize ataupun nggak ada door prize, silahkan angkat tangan. Kenapa kakek sama nenek ini cenderung kok melebihi cinta, kok manjain banget cucu-cucunya? Nonton apa Pak? Jawabannya kita apa? Kenapa? Kan anak-anak ini kalau pulang, bapak ibunya, wah aku minta ini, minta itu, gak di ACC, mesti kembahe, untuk, siap le tak tukok nih saiki lha wis mondok, bismillah, mesti ono rezeki nih. Kadang-kadang senjatanya gitu, betul? Loh, habis ini jangan kayak gitu. Ya, kenapa Bu? Kira-kira apa Pak? Mau bantu jawab? Monggo Pak. Ini kalau sakit interaksi ya, Masya Allah. Kan kalau kita ngajak ngobrol orang dicueki kan gak enak toh Pak. Kalau nggih mboten enak Pak, nek ngajak ngobrol kan meneng kabeh ini Masya Allah. Kinten-kinten apa? Kinten-kinten. Kenapa? Sayangnya kakek nenek ini itu melebihi orang tua. Assalamualaikum. Gimana capek? Coba kita nggak minta di sini nggak boleh, mesti anak ini senjatanya kembali, harus yakin. Dan saya tuh ingat kecil saya dulu juga gitu, persis. Kan jawabannya biasanya rata-rata yo wajar mas, lembah yo mesti luwe tresno, luwe cinta, apalagi putu pertama. Itu sebenarnya ya nggak benar ya nggak salah, tapi kurang tepat. Biasanya kenapa sangat manjain cucunya? Karena dulu udah nyesel pernah nabokin bapak ibunya, pernah jewerin, pernah bentak. Akhirnya sampai cucunya do sampai putuku tak bentak, do sampai putuku tak ciwil. Makanya ketika jenengan agak tegas sama anak, nadanya naik dikit, ada mbahnya, ini aja ngono lah. Putuku ini Masya Allah, di mana-mana semondone ngasar, dibimbing langsung Masya Allah. Ini. Oke, itu pahami. Kadang-kadang mbah-mbah ini karena apa? Nyesel Pak. Dulu pernah nyetot nyetot itu hobo bahasa ini jiwit, ya. Pernah bentak. Karena ingat dulu pemandangannya kalau anak salah sama orang tuanya, yang minta maaf anaknya. Lah sekarang anaknya yang salah yang minta maaf bapak ibunya. Pernah ngerasain kayak gitu? Mesti pernah. Tuh, makanya ini parenting itu seperti itu. Karena kebalikan dari tadi. Ini sebelum ke slide, ini slide ini pemanis insya Allah ya. Ini keluarganya insya Allah, blueprintnya keluarga Mas Ihsan insya Allah, bersama Ustazah Cleopatra insya Allah. Sopo Cleopatra ya. Jadinya kebalikannya. Tadi kalau satu kebaikan jenengan lakukan kepada anak, itu biasanya kans besar, peluangnya gede, si anak itu akan juga melakukan kebaikan ke cucu. Makanya ini kebaikannya nama Pak jariah. Tetapi kalau satu keburukan yang dilakukan bapak sama ibu ke anak, biasanya otomatis ditiru anaknya melakukan keburukan ke cucu. Ini kumpul otomatis, kansnya besar. Kok gini, misal keluar dari pondok Sarwah, misal pas utlah agazah liburan gitu, tuh anak maling ini, dia tuh kita dulu Pak. Nih, saya analogikan satu lagi sebelum masuk ke sini. Yang pernah merasakan naik kapal terbang, itu kan ada pramugari, bahwa kalau pengen pramugarinya yang syar'i, ya naik yang Garuda Pak, insya Allah. Terus jilbaban kabeh insyaallah. Ya insyaallah tuwek-tuwek sisanya masyaallah. Luar biasa. Jajan ono pramugari ini. Jajan calon pramugari. Masyaallah.
Oh nggak ada yang tahu, iya saya nebak-nebak aja, nanti tak bocor sendiri. Terus guys santai mohon, ini relax mohon. Karena ini adalah bagaimana tadi kalau pesannya Ustadz Nasrullah adalah kalau bahasa modernnya itu emotional bonding. Makanya sampai tadi Ustadz Ihsan menyampaikan vibrasi, getaran. Itu sampai beliau ngomong vibrasi tadi langsung lemes ya. Bahasanya wabut ya. Atau kalau bahasanya yang sering kita dengar di kajian-kajian ta'liful qulub antara orang tua sama anak. Ya, makanya ini Pak bagi jenengan kayaknya biasa, bagi anak ini something yang ya luar biasa. Apalagi ini yang ditunggu bapak bawa jajan atau bawa nasihat adik-adik. Itu kok meneng lah. Iki sing ngarep malah wis turu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha. Ya, itu lagi, enggak apa-apa. Jadinya kalau ada pramugara lagi itu loh Pak, nerangin masalah apa namanya peralatan itu apa saya namanya lupa itu. Sering beliau menyampaikan kalau terjadi turbulensi atau udara itu atau cuacanya yang nggak bagus, kok muncul apa? Masker oksigen itu. Kenapa selalu bilang gini? Pakaikan kepada Anda dulu baru menolong orang lain. Pakaikan kepada Anda dulu baru menolong anak Anda. Kenapa selalu kayak gitu? Padahal itu cuma sekali saja kita paham. Kenapa diulang-ulang? Terkadang orang tua pengen anaknya bahagia tapi dianya nggak bahagia. Ini susah. Kalau anak pengen bahagia, syarat yang harus bahagia sinten rumiyin? Orang tua. Kuncinya Pak, happy mom, happy children. Nek ibuke masya Allah didengarkan, dipuji, dimanja, pedikir, manikir, rutin, insya Allah. Insya Allah. Rodok berat ini bagian ini. Itu ibu kalau pas lagi besungut ini apa what's the meaning is besungut, ada ganjilan hati, itu ekspresinya nggak ke anak. Kalau ini nggak ada cerita ya wis nggak didengerin, nafkah ya ternyata sing go tuku beras, sing go tuku jilbab gak ono, tapi kon tampelan sebenarnya ngendi. Ngapunten niki ngapunten. Ini ngono kritik saya sendiri. Itu ibu-ibu kadang-kadang apa? Refleksnya ke anak. Well, nek dadi wong lanang sok ben gede aja kaya bapakmu. Ibuke soro. Aku iki gak apa-apa nek ra duwe bapakmu bulanan. Tapi nek ibu cerita. Saya kalau menirukan ibu-ibu luar. Makanya Pak, nih, saya kasih kunci biar gak berulang-ulang dan kemudian masuk sini. Ciri ibu yang sehat itu adalah ibu yang banyak omong. Karena memang fitrahnya seperti itu. Dan ingat cirinya kayak gini. Banyak ngomong, 3 menit pertama ngomongin Tupperware, 3 menit kedua ngomongin anaknya di pondok, 3 menit ketiga ngomongin arisan panci, atau 3 menit keempat ngomongin apa? Ngomongin apa ini kira-kira? Ngomongin somben calon presidennya sopo. Tapi kalau keluarga dikit-dikit cuma ngomongin presiden, makro, ekonomi makro, ini keluarga yang susah sakinah. Karena ngomongnya serius-serius. Oke? Makanya ngomongnya banyak tapi temanya ganti-ganti, itu sehat. Ciri ibu sakit Pak, ini harus paham sebelum masuk ke sini. Karena parent, karena ibu ini serius. Di rumah itu kalau ada bapak sakit, keluarga tetap berjalan dengan baik. Kalau bapak sakit, terus kalau ibu sakit, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Serius, ini ketawa semua ini paham enggak ini? Anak-anak ketawa semua ini. Ikut ya, kalau kamu paham, jangan mengevaluasi orang tua. Tugasmu sama orang tua ta'ziman wa takriman. Saya nggak mau santri Ansarwah sama abahnya ketemu cuma gini doang. Ini cuma antara temen, tanda sayang. Gini, ngene sisa peluk, masya Allah. Itu baru namanya anak. Ingat, ya, paham sampai saat ini.
sama abah, sama umi. Serius. Ini adik-adik ingat, ini ke adik-adik dulu. Kalian bisa ngaji bukan karena kehebatan kalian, tapi bisa jadi karena tirakatnya bapak ibu kalian, tirakatnya mbah kalian. Makanya tugas ibu bapak, tolong pak, mungkin tolong ditanyakan ke mbah-mbahnya, nasabnya ke atas tuh seperti apa. Dan ngapunten, saya ngapunten banget. Jangan sampai anak-anak yang udah mondok di asrama nggak tahu makam mbah-mbahnya. Ngapunten, tolong dikasih tahu. Karena beliau ini nggak sadar. Makanya sering saya kalau ditanya masalah nama lengkap, saya sebutin lengkap Pak. Yosi Al-Muzani bin Subrayogi bin Muhmuji bin Mustadi Hajo bin Kasiran bin Kartoni Wongso. Kenapa saya nggak tahu atasnya lagi? Karena yang ditanya sumbernya juga udah lupa. Karena betapa menyesalkan batin Pak, ketika tetangga jenengan muji panjenengan, teman kantor muji panjenengan, tetapi anak sendiri, Masya Allah, jangan muji, malah ngejek. Kita tentu pengen ujung-ujungnya parenting itu seperti doanya Nabi Ibrahim. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, pengen banget jadi buah tutur yang baik bagi generasi. Mbak, Bu, kita semua nanti amin ya Rabbal Alamin. Pokoknya amin sih. Kita nanti pulang meninggal, itu yang nganterin anak-anak kita. Bahkan yang bersumpah wallahi di depan para tamu ketika itu tentang kebaikan kita adalah anak kita sendiri. Makanya adik-adik kalian ngaku pernah punya salah sama abah sama umi? Pernah? Mau minta maaf? Makanya gak ada anak yang sempurna. Begitu juga jangan minta orang tuamu sempurna. Makanya ini wis mulai nangis meneh ya, wis mulai rodok galon. Karena ini lagi belajar. Saya juga berumah tangga baru 14 tahun. Saya baru 14 tahun. Tapi ya masih seumuran, masih ihsan lah saya. Gitu ya. Dan rodok guyu menangis terus gak enak. Ya, 14 tahun dan alhamdulillah saya Allah titipkan istri itu kakak kelas saya. Jangan bilang lebih tua Pak, saya tersinggung nanti. Lebih senior, lebih apa Pak? Bu? Senior, nah gitu loh. Kasihan istri saya. Kenapa saya milih yang lebih senior? Karena kalau saya milih yang junior bayari SPP ini Pak, gak kuat. Karena mikir SPP saya udah pusing ketika itu. Tapi barokahnya saya menikahin kakak kelas, ternyata istri saya itu anak tunggal. Dan alhamdulillah saya langsung dapat warisan. Amin ya Rabbal Alamin. Ini barokah. Masya Allah. Paham sampai sini? Daripada saya nangis. Ini ngalir karena saya kalau bahas kayak gini ingat dosa orang tua dan ingat dosa saya ke orang tua dan ingat dosa saya ke anak. Dan besok Pak ritual ketika Idul Fitri sebentar lagi aja. Moga-moga kita dipanjangkan umur kita. Besok kita yang minta maaf ke anak dulu. Minta maaf. Serius. Terutama yang anak pertama yang katakan di sini. Nah ini program banyak trial and error nih. Ya. Serius. Anak saya ini korban juga trial and error saya. Wes sip. Masih. Ingat ya. Tugasmu apa? Jadi diulang-ulang. Adik diulang kata-kata saya. Saya kepengin banget ya Allah. Jadi anak yang tepat untuk kedua orang tua kami. Ingat, kamu semangatnya kayak gitu. Jangan nuntut orang tuamu jadi yang tepat untukmu, tapi tuntutlah dirimu, paksalah dirimu untuk jadi yang tepat untuk orang tua. Kalau bapak ibu ya tadi, ya Allah, saya tekad mulai detik ini kalau bapak jadi suami yang tepat untuk istri saya. Asik. Ibu istri yang tepat untuk bapak, terus bapak ibu jadi orang tua yang tepat untuk anak-anak kita. PSG itu beberapa apa ya? Kenapa sih kita harus parenting gitu? Karena virusnya berbeda dan yang harus bahagia tadi kita dulu. Dan ini Pak sedikit kita bahas, habis itu kita langsung pulang. Ini saya namain biasanya kalau sharing singkat itu. Saya juga baru bikin slide tadi ya.
agak pura-pura rajin gitu. Ben ketoknya seminar tenanan gitu. Karena saya ini terbiasa dulu sebelum tadi malu juga dipanggil coach, love coach, opo. Saya itu cuma ngisi dari dulu tuh di kampung ke kampung. Ngisi pengajian akbar, maulid dan kayak gitu-gitu aja. Tapi karena nggak tahu Allah memperjalankan, sekarang malah jarang ke kampung-kampung, malah seringnya ke hotel. Ya kan, ngisi-ngisinya ke hotel. Jadi kademen. Masya Allah ya. Kalau ngisi di hotel biasanya jam 8 masuk, keluarnya itu jam 8 malam. 12 jam bahas tentang, biasanya kita temanya parenthood, parenting, tauhid. Itu 12 jam. Nah kalau ini karena waktunya singkat, simple parenting. Ya simple saja. Kita akan bahas 3 kunci fundamental pengasuhan. Jadi ingat, kalau ini nanti Allah ilhamkan, Allah titipkan. Pak, dulu kalau kita zaman kecil, Bu, kalau dulu kita zaman kecil, pas kita pilek, kita minum obat apa biar? Apa Bodrexin itu buat apa ya? Kayak gitu ya, Bodrexin atau apa yang ketoro umur ini ya, Panadol dan lain sebagainya. Kalau sekarang anak-anak udah habis sauda, propolis, masya Allah ya. Itu dulu jangan ada propolis ya, tuku Bodrexin wis alhamdulillah. Makanya kalau sakit dikasih Bodrexin, dikasih Panadol, itu kalau bahasanya di parenting itu cuma bisa menyelesaikan masalah simptom, masalah gejalanya, tetapi akarnya nggak selesai. Akarnya nggak selesai. Coba kalau pengen, Mas, ada nggak cara parenting yang singkat, pakai misal 5 detik bisa? Saya pernah di satu radio diundang jelasin parenting cuma 5 menit. Akhirnya saya tantang 1 menit aja Mas cukup, nggak perlu 5 menit kelamaan. Saya cuma menyampaikan inti dari parenting itu kalau 3, 1 example, 2 example, ketiga example, contoh wis. Lucu tuh, ada orang tua pengen anaknya hafid Al-Quran tapi nggak tahu ngapalin Quran. Ini konslet kan? Insya Allah bisa hafal Quran, tapi mengamalkannya belum tentu. Bisa menghafal Al-Quran, tetapi kadang-kadang runtuh jatuh. Ingat, saya tidak menuntut ayah bunda untuk sama hafalnya dengan anak. Minimal yang sama nopo? Semangat. Oke? Semangatnya sing sama. Wes Pak Bu, saya buka satu-satu, slide-nya cuma tulisan gini aja. Yuk bareng-bareng. Rumus yang pertama, the person. Ayo bareng-bareng. Ini person atau person atau apa? Wes ketoro bahasa Inggrisnya masalah kabeh, muskilah ini. Karena kalau training nggak pakai bahasa Inggris itu ketok murahan. Nek bahasa Arab, judulnya misal Allah kon bayar 50.000 di njaluk korting gitu. Tapi nek temane Masya Allah, misal misal spiritual love therapy, ini kita luaran, nggak tahu. Masya Allah, yang ke Arab-Araban hari ini Masya Allah agak memprihatinkan. Karena aku rodok bahasa Inggris ya. Yang bahasa Arab nanti langsung sama, tolong adik-adik biasakan manggil Kiai Nasrullah ya, jangan Ustaz. Saya nggak mau. Ini pelecehan bagi saya. Kita harus biasa, karena beliau generasi pertama dan kedua. Saya nggak mau kayak ini. Oke, biasakan. Insya Allah itu doanya akan balik ke adik-adik, dan adik-adik nanti insya Allah salah satu, kalau nggak salah 2, kalau nggak salah 3. Semuanya ini kayaknya mungkin ya. Susah Bu, masuk kan jadi pimpinan pondok KB, nanti yang jadi gubernur sih. Assalamualaikum gubernur. Ya, yang gue kon gubernur. Ya, mulai pimpinan pondok KB repot ya. Itu beda-beda. Ya, masalah personal, Bapak Ibu. Jadinya nih, kalau mau ngurus keluarga itu pertamanya bukan masalah istri, bukan masalah suami, bukan masalah anak, bukan masalah keluarga besar, tapi yang harus diurus kita dulu. Kalau bahasa Yosi adalah bagaimana sih menjadi someone spesial, orang yang spesial, orang yang tepat di keluarga itu seperti apa.
Wes kalau tanya role model itu jelas, ya kan? Keluarga Imran, ya kan? Dan lain sebagainya, Nabi Ibrahim dan lain. Bahkan ingat, Pak Bu, saya mau nanya ini, tolong dijawab. Ini enak banget. Nabi Ibrahim punya abah, abahnya profesinya apa? Tukang kayu. Ada lagi? Patung. Profesinya bikin patung ya. Ya ini mungkin kayunya juga dibikin patung maksudnya. Bayangin, istri Nabi Ibrahim ada berapa Bu? Ini ibu-ibu aja, bapak nggak usah jawab. Bu jawab, penjenengan sariawan nombong. Wah, ngelem jawab ya Allah. Gak nyambung, apa gak nyaut? Bahasanya Anwar Zahid gak nyaut belas. Istri Nabi Ibrahim itu Bu? Dua, mesti rata-rata jawabnya dua. Bapak istri Nabi Ibrahim itu 4. Kalau jenengan baca kisahnya, wes gak bapak siji Bu, siji rasane 4. Kadang-kadang saya dulu bahas Nabi Ibrahim, jenengan bayangin Ustadz yang si mengarang ini rasa dendam mana Ustadz Nasrullah Ustadz Yosef, gak bener ya, gak main misalnya. Saya itu mau nerangin sejarah Nabi Ibrahim itu istrinya siapapun, mau 1, 2, 3, 4, kalau gak anaknya, cucunya jadi nabi. Padahal ingat, abahnya itu pembikin berhala. Makanya ingat, di pengasuhan yang namanya Azhar, abahnya Nabi Ibrahim, gak bisa ngeklaim kebaikan Nabi Ibrahim, gak bisa. Gak bisa jenengan ini misal, anak-anak hafid Al-Quran, ya kan? Jenengan juga gak semangat ngapalin Quran, tapi ketika beliau hafal, "Kela anakku, hafal Quran," nah, pahalanya yang aku kabeh. Gak bisa tuh. Duit aja nggak cukup di asar, masya Allah. Tuh adik-adik dikirimi jajan kan senang, sehat, mau senang lagi, mau paham, mau. Tapi kalau pas ketika dikirimin jajan, bapak ibu nanyain gimana Le kabarnya, malah bapak ibu Le, aku alhamdulillah wingi wis ngapalin surah Al-Waqiah, aku mau rojaah sama kamu. Coba kamu rasanya seneng banget nggak? Mesti seneng, itu luar biasa. Dan kadang-kadang malah kita datang ngasih jajan, iya apalanmu, kalau karo koncomu lho, aja ngisin sini pakmu. Arek Sidoarjo mengatakan arek Mojokerto rek ya Allah, malah digitu-gituin. Yo stres anaknya. Ya, makanya ingat, tugasnya bukan klaim mengeklaim, tetapi ingat, yang dihisab sama Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana ibu nemenin anak-anaknya ini. Bukan masalah hasilnya, Pak. Hasil itu tidak dihisab. Hasil itu tugasnya sinten? Gusti Allah. Tugasnya Allah Subhanahu wa taala. Wes makanya Bapak Ibu jangan sampai gini. Lah aku ki lho Mas, dadi kok ngene iki ra iso nurun kene anakku lho. Kuwi mbae anak-anak iki, mbae malah nyalahin mbae. Enggak bisa. Doanya Nabi Ibrahim apa? Ke abahnya. Waghfir li abi innahu kana minadh dhalimin. Sangat berbaktinya beliau. Jadinya kita Bu, Pak, gak akan sukses didik anak ketika apa? Kita gak mau memaafkan seluruh kesalahan bapak ibu kita. Selama kita masih ada bapak dan ibu, kita anak. Itu kuncinya. Kuncinya di situ dulu, baru tadi waj'alni lisana sidqin fil akhirah. Fokus ke sini, waktu sudah mau habis. Ya Masya Allah, ini kok santri-santri jadi semangat nih. Tadi itu semangat tapi nggak sebenar ini, Masya Allah. Calon gubernur masih sehat? Papa mamamu udah datang? Oh, belum. Di sini yang papa mamanya udah datang mana? Oh semua nih, ini belum semua berarti. Sabar ya, sabar terus. Memang lakoni urip ya kadang-kadang ini dia. Kalau lihat ke sana yo iri kadang-kadang. Ini bapakku nengdi, ya Allah. Jarine nukokne aku pizza. Tapi kok sing ono kok tempe. Kamar mandi. Mbak, ayo. Ingat ya? Jadi ingat, saya nggak mau keliru lagi. Tugas bapak bukan menuntut ibu jadi istri yang tepat untuk bapak, tetapi bapak memaksa diri untuk menjadi suami yang tepat bagi ibu. Bapak dan ibu memaksa diri bagaimana menjadi orang tua yang tepat untuk anak-anak. Dan anak-anak ingat, adik-adik tugasnya apa?
bukan menuntut bapak ibu untuk tepat bagimu, tapi bagaimana kamu tepat bagi bapak dan ibu. Siap? Sekarang ya yang gini-gini ya kamu. Abahmu namanya siapa? Ya kamu ya. Sallu ala nabi wa yes, alright. Abahmu namanya siapa? Hah? Apa udah gak ada? Hah? Ada. Namanya siapa? Bukan, yang depannya Hamdan. Kalau Hamdan ya. Jaswadi. Oke. Pak Jaswadi. Hah? Oh, bapaknya udah gak ada. Oh, siap. Yang masih ada abah mana ini? Sebelahnya. Kamu. Masih ada abah? Siap. Namanya siapa? Terus sampai lali kan. Terus sampai lali kan. Siapa bapaknya? Yang kenceng loh bos. Nurholis. Pak Nurholis. Apa yang kamu ingat gak tanggal lahir bapakmu? Ini repot gini. Saya bapak nggak mungkin saya tanya tanggal lahir anaknya. Jenengnya tanggal lahir anak. Jeneng anak telu kabeh. Saya juga keliru kadang-kadang manggil anak saya. Padahal urung baik-baik banget. Masyaallah. Wes gini Pak, gini. Orang yang tepat bagi keluarga itu cirinya yang pertama. Nih. Cirinya, saya singkat aja. Ini perkara tauhid ini. Jadinya orang yang paling tepat di keluarga adalah di dalam kehidupan ini tidak ada yang lebih penting kecuali Allah. Jadi yang paling penting itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya keluarga yang bagus itu bukan keluarga yang mudah, ringan untuk beli ini, beli itu, kemudian wisata ke sana kemari kayaknya nggak ada konflik. Tetapi keluarga yang bahagia, yang berkah, yang liyazidkum ta'ah, yang bertambah ketaatannya itu adalah keluarga yang seluruhnya ingat dan dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin ditambah nikmatnya, tapi kok nggak makin ingat dan dekat sama Allah, ini bahaya. Ingat Pak, yang paling dianggap penting sinten Bapak Ibu? Allah. Dan yang kedua, ciri orang yang tepat untuk keluarga adalah yang paling sering dipikirin Allah. Iki upload lagi. Saya tuh kalau kemarin nanya kepada guru saya, apa sih ngertiin tauhid ini ke orang umum ini enaknya apa? Yaitu ya, yang paling pertama Allah paling penting, Allah paling sering dipikirin. Dan ingat Bapak Ibu, orang yang tepat di keluarga adalah orang-orang ketika kebahagiaannya saat dekat dan ingat sama Allah, dan kesusahannya sangat jauh dan lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cirinya. Dan kalau dirangkum, Mas, rangkumannya Allah yang paling penting itu apa? Yang paling penting itu Allah itu apa? Ingat, sadari semua dari Allah, milik Allah, untuk Allah, di bawah kekuasaan Allah, dan semua dari Allah. Ingat Pak, istri Bapak yang ada di sebelah itu umatnya Kanjeng Nabi Pak. Betul ya Pak? Umatnya Kanjeng Nabi istri? Ya. Kalau Bapak bentak ibu, berarti Bapak bentak umatnya sinten? Nah, menurut apa tuh Pak bentak ini gitu? Dan ingat ibu, suami di sebelah panjenengan itu juga umatnya Kanjeng Nabi. Kalau jenengan bapak pulang, kan kadang-kadang bapak pulang jenengan dasaran, bolong sisan, ambune remakson. Koyok ini bapak arep ora tingak-tinguk ngiwonen kan. Itu gak iso, gak masuk rek. Ngapunten ini mulai rodok keras itu. Gitu Pak, leres Pak. Mulai malah ditekoni gak nggo duit, aduh Mas, ra nggo duit iki padha. Coba Pak tolong dengerin, Bu, akhir bulan butuh cinta atau duit, Bu? Bu, kamu gak usah dengerin ya, anak kecil. Ibu langsung gengsi, ono anakku Mas. Rata-rata kebanyakan tetap butuh duit. Gak mungkin tempe dibeli dengan vokala ta'ala, gak mungkin. Vokala Rasul, gak mungkin. Dibelinya dengan apa? Fulus, duit. Nabi nukut, manfus, Masya Allah.
Psikoterapi orang angel, gak usah saya. Malah pelemahan branding. Makanya ibu pokoknya ta'ziman wa takriman. Dan ingat, saya dengan cepat habis itu 2 ketiga selesai. Ingat, orang kalau sudah yang paling dianggap penting itu Allah, tadi semua dari Allah, untuk Allah, milik Allah, di bawah kekuasaan Allah, dan semua akan kebalik ke Allah. Saya kalau ingin disarikan apa yang disampaikan guru saya di pondok ini 5 ini, susahnya minta ampun. Kalau 5 ini nginstal di hati kita, nggak mungkin kita merasa memiliki titipannya. Termasuk sinten Bu niki? Putra niki namung titipan Bu. Mane nek pun dititipne Ustaz Nasrullah, iki pun gak usah dipikir. Arep budiken, arep kadang-kadang gak mangan, kadang-kadang udah sakit gatel belum? Anak saya 2 minggu masuk pondok langsung gatel. Ini syarat sah pondok. Saya juga dulu, masya Allah, lengkap. Sampai gatelnya, apa namanya itu? Nodanya udah hilang tapi masih gatel aja, masya Allah. Ya, udah ada rasain gatel? Oh enggak, masya Allah, ini luar biasa. Karena dulu teman Kak Yosi ada yang mandinya, masya Allah, di jamak. Di jamaknya bukan sehari sekali, tapi seminggu sekali. Masya Allah, jangan ditiru. Karena ini mumpung masih ya belum jumlahnya terlalu banyak, nikmati. Bahkan besok kalian akan menjumpai Ustaz Nasrullah susah ditemui. Sekarang aku mau ketuk, mau sarungnya mbok gereti, arep mbok cantoli masih bisa. Besok kalau pondok ini udah gede, ketemu Ustaz Nasrullah itu sekprinya, masya Allah, luar biasa. Ini biasanya saya ini memang goblok, tapi kadang-kadang ngawur bener ya, masya Allah. Kadang-kadang. Okay? Dan ciri orang-orang yang seperti itu, yang paling penting Allah, paling sering dipikirin Allah, bahagianya ketika deket ingat sama Allah, biasanya kayak gini. Biasanya, coba, jenengan pernah kehilangan kunci Bapak Ibu? Kalau semakin jenengan nginget-nginget kuncinya, atau nginget-nginget bagaimana nyari kuncinya, kunci ini makin ketemu nomor mesti boten. Nah, orang-orang yang mengingat Allah, yang cocok untuk keluarga adalah ketika ada musibah itu langsung ngomongnya gini. Kalau bahasanya saya itu, aha, ini adalah waktu terbaik balik ke Allah. Coba jenengan apapun yang Allah hilangkan, jenengan istighfar. Otomatis nanti kita akan tenang hati kita karena sadar betul solusi itu yang punya cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya ketiga, masya Allah, dari 3 sebelumnya yang saya sebutkan ini, 3 pelengkapnya adalah yang ketiga terakhir. Selain kalau ada tantangan, ada masalah, itu langsung istighfar, balik ke Allah, nyerahin ke Allah, minta ampun sama Allah. Kemudian hatinya otomatis tenang karena kita nggak bisa ngasih solusi. Ketiga, biasanya kita akan tu'til hikmah, diberikan hikmah dari Allah SWT. Ya apa ya, bojoku kok nek mulai kok sering telat. Oh ternyata aku macak kuburan, luwih ayu nek pengajian daripada neng omah. Niki leres nomor leres Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leres nggih. Ini jangankan ihya sunnah. Ini bahaya. Makanya kalau mau menghidupkan sunnah, salah satunya kalau bapak pulang, ibu harus yang paling cuantik. Tapi moga-moga ibu-ibu tinggalnya sudah nggak di al-pondok al-mertua al-indah. Kalau tinggalnya masih di situ biasanya, ngapa tuh Nduk kok macak-macak nyambut mai suamiku, malah dikira kena apa-apa. Wes nggih. Jadinya itu personal yang bagus itu seperti itu. Ingat, terakhir saya mau kasihkan yang di bab sini, karena ujung-ujungnya just focus on Allah. Kita bagaimana fokusnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pernikahan itu Pak, Bu, bukan tujuan tapi wasilah untuk kita semakin menghambakan diri kepada sinten? Allah. Makanya coba, Pak, nek jenengan diparingi ujian, itu untuk menguji kemauan jenengan A, atau B untuk menguji kemampuan. Sing pundi? A apa B? Meneng-meneng ini sampai adzan wis bar iki.
B napa A? B nek B sing nomor D. Kemampuan. Kalau kemampuan kenapa ada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Allah itu tahu Bu kemampuan kita. Tetapi sebenarnya kalau misalnya anak agak gimana, mertua agak gimana, suami agak gimana, istri kayak gimana, kata kuncinya sebenarnya Allah lagi uji apakah ibu masih mau nyandarkan diri kepada Allah, minta sama Allah. Dan ingat, cara yang paling cepat untuk membalikkan bapak ibu ke Allah itu apa? Masalah. Coba jenengan dikasih nikmat, bar Innovaribet diwai apa jenenge Lexus, walah ngajine malah dadi rongler tok server. Pertama yang harus dibereskan adalah kalau pengen istri, pengen suaminya benar, anaknya juga benar, yang dibenerin siapa Bu? Kita sendiri. Kedua, the romantic, bareng-bareng yuk. Pertanyaan saya, romantis itu pilihan atau kewajiban? Bu jawab apa kayak gayamu kan kadang-kadang ibu-ibu, Mas aku pengen bojoku iki mosok nyeluk ke tahun pertama nikah sampai tahun ini nyelukin gede kok gak mesra blas. Masyaallah. Ini sih nyeluk malah Mas karo Mbak kayak bakul somai. Mas somai loro, Mbak ciloknya loro. Serius. Seluruh contoh dari Nabi ini. Saya tuh manggil istri saya update terakhir ini Farosha, kupu-kupu. Aku senangnya minta ampun. Kalau bisa anak-anak ini punya panggilan semua Pak. Dan itu diganti-ganti. Bahkan di keluarga itu saya didik ada family mission statement. Jadi kalau masuk di rumah, kita namakan keluarga kita besar itu, keluarga besar se-6 keluarga. Keluarga kecil itu Sina Albana. Sina itu Yosi Erna. Bojoku berarti jenenge Erna. Erna jeneng Solo loh. Ya Albana pengennya ya jadi pelopor lah. Bangun sini, bangun sana dan lainnya. Pokoknya kalau diterakin Sina Albana, semua kewajiban di keluarga itu jawab bahagia bersama menuju surga. Kadang-kadang saya kan agak lemes Pak, mangkel baru mulai kerja. Anak saya tiba-tiba teriak Sina Albana. Itu bahagia. Terus kemudian anak saya protes, piye to baby mlebu surga kok lemes. Ingat. Akhirnya anak bisa nasihatin kita. Dan ingat, statement ini bukan sembarang statement yang dibikin oleh saya sama istri saya, tapi saya rapat keluarga. Masya Allah, ngeri sekali. Kalau perusahaannya Mas Iksan, kalau pondok sini aja ada rapat, keluarga nggak ada rapat ya repot. Guys, Pak, ini ingat, saya langsung intinya ya, saya terutama ke bapak-bapak. Pak, kalau pengen anak itu luar biasa, ingat, pokoknya anak itu asal bapaknya bener, ibunya bener, terutama bapaknya. Walaupun nakalnya kayak apa, naudzubillah, itu akan balik lagi. Ingat, almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, ibunya namanya bukan Umi Bibi kan istri, Umi Tatum. Pas ketika Ustadz Jeffrey, ketika itu saya ngambil libronya saja. Pas ketika colut dari pondok, ketika itu wah ini nanti tak marah-marahin atau tak sediain makanan enak dan lain sebagainya. Ternyata milih yang disediain itu sambil diajak dia. Akhirnya balik juga. Tetapi kalau anak solehnya bukan main, tapi bapak wis mulai ngewo nengen ya, rodok nyesek-nyesek ini. Ingat Pak, satu dosa yang kita lakukan itu pasti akan meminta tumbalnya ke anak. Yang susah nanti anak ke cucu keturunan kita. Jenengan boten percaya boten napa-napa. Ayo, mesti to ayo, astagfirullahaladzim. Makanya ketika ini anak-anak aja ngevaluasi bapaknya lho, salah dhewe melu ning kene. Ya kan? Itu ngeri sekali. Makanya ketika ada 1-2 yang enggak masuk ke anak, itu istighfar. Dan ingat Pak, ingat 80% anak ini, coba kan kadang-kadang tanya kan Ustadz bagaimana anak saya biar menjadi hafalannya cepat dan Allah itu semuanya gampang semua.
Anak itu bisa nanti cepet semuanya ketika apa? Bapaknya dekat dan romantis sama ibunya. Ibunya romantis sama bapaknya. Walaupun Pak, biasanya ibu-ibu nek wis diantem duit ini kadang-kadang wis menang. Masya Allah, bojoku Masya Allah, luar biasa. Kadang-kadang buat nonton tentang mriki, nonton itu ngendi Solo, wis ngomong wis Jakarta gak ono. Oke, jadi ingat romantis itu menyelesaikan sama dengan 80% permasalahan anak. Serius. Kalau nggak percaya Pak, jangan langsung temui anak-anak pang yang ada di perempatan. Itu anak pang jenis ketiga itu. Anak pang jenis pertama itu yang paling darajah ulia, kata guru saya, itu adalah anak-anak yang sebenarnya anti minta-minta dan dia itu literasinya keren. Kalau yang di jalan-jalan itu dia cuma tingkatan ketiga. Rata-rata biasanya kenapa dia mau kayak gitu mau bebas karena apa? Gimana aku bisa bahagia kalau bapakku selalu tengkar, nggak pernah romantis. Coba Pak pegang tangan istri ini kok romantis sama Pak? Pak, wis meneng kabeh. Nyium istri niku romantis sama Mboten? Niku hanya tampak romantis. Memang Kanjeng Nabi nggak pernah sampai depan rumahnya romantis. Tapi ini cuma tampak romantis. Bu, besok SOP mencium bapak kalau mau berangkat. Ben orang ngiwonengan. Kadang-kadang, waduh. Bapak itu kalau lihat anaknya orang, ingat anaknya. Lihat istrinya orang, insya Allah lupa istrinya. Apalagi yang dilihat istri orang lain lebih. Dan godaan itu kadang-kadang makin kesini puber itu Masya Allah ya luar biasa. Oke, jadi 80% itu. Dan yang terakhir mau saya sampaikan, romantis ini perlu. Ini sebenarnya kata kuncinya peta cinta, tapi panjang banget saya sampaikan. Makanya Pak, kalau pengen anaknya soleh dan soleha, berarti yang harus diservis sinten Pak? Bidadari. Caranya bagaimana? Mah, nih yang paling susah di rumah tangga itu apa? Bagaimana mencintai istri dengan gaya istri dan istri mencintai suami dengan gaya suami. Dan yang terakhir, saya akan singkatkan dengan 3 kata. Tirukan saya. Happy, lovely, brilliant. Bareng-bareng yuk. Happy, lovely, brilliant. Sekali lagi, happy, lovely, brilliant. Wah, Masya Allah. Kalau pengasuhan anak, coba Bapak, kalau saya sebutkan Muhammad Salah, itu ahli apa Pak? Sepak bola. Ya. Kalau saya sebutkan apa ini? Gus Baha misalnya, itu mesti ahli apa? Oke, ya kan? Gak ada satu profesor pun kalau jenengan lihat itu yang bisa menguasai seluruh bidang. Ada profesor daun, ada profesor biji, ya kan? Itu cuma satu. Makanya ingat, kalau didik anak itu rumusnya 3. Ini walaupun katanya non muslim, ini tapi di Islam ada semua sebenarnya. Nanti kaliannya insya Allah diteruskan sama Ustaz Nasrullah. Ini bagian awal kanan ini Ustaz Nasrullah. Ya, happy itu kalau ke anak harus bahagia. Marah boleh, tapi marah yang membahagiakan. Piye kuwi Mas? Tegas boleh, tegas yang benar-benar membahagiakan. Deliverynya harus happy. Karena serius Pak, jenengan marah-marah sama istri atau istri marah-marah sama suami, anak sampai nggak kelihatan pun, tapi anak bisa kerasa. Kamu bisa ngerasain bos? Oh enggak. Kamu gak bisa ngerasain. Berarti kamu memang tidur bener-bener. Masih kecil pun kadang-kadang paham anak gesturnya. Kemudian lovely ini adalah apa? Kalau bahasa yang paling enak itu bagaimana fokus ke anak itu. Dan ingat Pak Ali bin Abi Thalib kan nyampein, anak usia 1 sampai 7 tahun itu kayak malik, kayak raja. Kalau ini udah nih, makanya ini kan, nah ini masih belum ada 7 tahun kan, kayak malik, kayak raja, udah. Ada yang bawa anaknya belum ada 7 tahun?
Ada di rumah ada? Nah, ya itu adiknya. Itu kayak raja, maunya apapun turuti. Aku pengen coret-coret tembok, coretan. Aku pengen nampar bapak, tamparan, nggak apa-apa. Karena kalau itu dilarang, Mbak, unfinished, tumbuh kembangnya cacat, akhirnya nakalnya nanti pas gede. Coba, bapak pengen anak-anak nakal pas ketika bayi atau pas ketika gede? Bayi masih enak, baunya harum. Makanya kalau sering digentai pasti, balok lu gede. Karena kalau kecil, kenapa nurut sama panjenengan? Karena masih butuh panjenengan. Tapi kalau udah SMA, aku susah dolan-dolan dewe neng 21 dewe, neng di dewe neng Turki dewe, masalah. Sekira terpedeni menang tapi. Makanya, tetapi kalau umur-umur beliau-beliau ini memang harus tahanan. Ini benar-benar ya tahanan, namanya tahanan tuh ya wapi pondok ini guys, cowok. Wah ibu nongas nangis ya. Makanya tadi saya mengatakan kepada beliau adalah latihan meyatimkan anak. Karena bisa jadi bapak ibu dan saya itu lebih duluan pulang. Ikhlas ya? Lebih duluan pulang daripada putra-putranya. Bapak putranya Rumiin. Nah, biar bingung kabeh Mas. Makanya anak biar gak bergantungnya ke orang tua, tapi bergantungnya benar-benar diajarkan di sini kepada Allah. Lovely dan ingat brilliant. Brilliant ini cemerlang, brilliant ini hebat. Makanya kenapa nih ingat Mohamed Salah, apalagi yang ahli-ahli lagi itu apa? Kok ini bal-balan kabeh guru-guru Piala Dunia ini. Ya Cristiano Ronaldo kan. Sing muslim loh Mas opo ini. Ya Nurmagomedov ya Masya Allah. Itu karena apa? Nih yang diajarkan biasanya intinya kalau kata guru saya Ustaz Triatro tadi itu Quran, 2 bahasa, ketiga udah senangi anak ini seperti apa? Satu aja Pak, expert. Gak mungkin satu anak bisa jadi expert semua bidang. Misal tadi Mas Hamdan MC, Masya Allah, bisa ngalah nih Tantowi Yahya, Insya Allah. Kalau diasah terus, soporo, amin, kan? Aneh. Dan jangan paksakan anak di bidang tertentu. Walaupun nanti kalau udah gede bukan kepada passion tapi harus mencintai apa yang sudah dititipin sama Allah Subhanahu wa taala. Terus pokoknya ini tadi, happy lovely children. Happy lovely children. Ke anak harus happy, apalagi udah mulai kayak gini tuh bisa langsung jadi persahabatan. Lovely itu bagaimana dengan cinta kasih agar ada attitude-nya luar biasa. Ta'ziman wa takriman. Dan yang terakhir brilliant. Brilliant itu caranya apa? Dicari satu kehebatannya, diasah luar biasa. Anak saya itu seneng kambing Pak, kambing sama sapi. Akhirnya tak kuliahnya kambing sama sapi. Padahal saya itu nyari-nyari nasab seneng kambing ini dari siapa? Mbah-mbah enggak, apalagi saya. Saya itu senangnya kambing kayak gini aja. Itu insya Allah Mas Ihsan yang didoakan sama hadirin semua menikah di bulan Februari insya Allah 2023. Jadi ibu-ibu yang gak ada ponakan kok seumuran karo Ustaz Ihsan, monggo ditawarkan tenggulo. Insya Allah niki mboten obral tapi niki serius. Niki serius. Pokoknya wedok dan ayu, Masya Allah. Nek ganteng bahaya, Insya Allah. Tapi kok wis tangi, malah wis tangi. Wes itu saja insya Allah, dan bahagia banget. Penting Yosi bisa nyamain sini. Moga-moga gak ada pertanyaan nih, kayaknya udah zuhur. Kalaupun ada pertanyaan ya monggo, dan moga-moga bisa silaturahim lewat dunia manapun. Kalau dunia gaib, dunia sosmed, semua akun saya namanya Klik Yosi. Mau Instagram, mau TikTok, mau apa. Bahkan jenengan kalau di mana itu Bu? Di apa itu? Spotify atau apa? Ketik nama saya insya Allah keluar biasanya. Soundtrack keluarga Sakinah, sehidup sesurga itu keluar. Segala apapun itu, TikTok keluar insya Allah. Bukan muka saya Bu, suara. Dan muka saya bosen nih. Istri saya jadi bilang bosen apalagi jenengan. Itu saja insya Allah dari saya. Intinya dari parenting bukan perencanaan pernikahan Ustadz Ihsan ya.
mohon diluruskan ini. Ini nanti berbahaya sekali. Ya Ustaz Ihsan dan pusing mau merencanakan balas dendam pada saya. Itu saja insya Allah, lebihnya dari Allah, kurang-kurangnya dari Yosi, dan saya kembalikan ke Ustaz Ihsan. Mohon maaf Ustaz Ihsan. Saya sendiri menyampaikan matur nuwun pada Ustaz. Ya sudah berikan apa ya, sentilan paling mendalam bagi saya sendiri, itu yang bagi personal. Dan alhamdulillah kita bisa meraup ilmu yang sangat luar biasa bermanfaat. Semoga memang ini kita bisa mengambil manfaat sebaik-baiknya, ada barokah yang kita ambil dari sini sehingga kita bisa terapkan ke keluarga kita masing-masing dan keluarga kita kelak yang akan datang. Baik, insya Allah mungkin ada pertanyaan Ustaz Desi. Alhamdulillah masih bisa ada pertanyaan. Silakan pada bapak-bapak, ibu-ibu terlebih dahulu. Jadi kalau ada pertanyaan kepada Ustaz Desi, mumpung ini ada seminar parenting, silakan. Ibunda Mas Alim. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ingin menanyakan Pak Ustaz Desi bilang kalau anak pertama itu trial and error. Trial and error. Iya, trial and error. Anak pertama. Trial and error. Oh iya. Nah itu Ustaz, mungkin banyak juga yang seperti itu ya. Terus kalau sudah seperti itu, kedepannya kan anak semakin lama kan besar ya. Saya bilang tidak bisa kemana-mana sendiri gitu. Ayah sudah lebih mau mandiri kan begitu. Terus untuk mengobati luka-luka yang pernah terjadi itu gimana Pak? Terima kasih. Jadi saja sih anak pertama kan trial and error. Anak pertama juga. Kalau sudah mandiri, kalau ada luka yang terendam ini bagaimana untuk mengatasi? Pertama saya mau sampaikan, kalau masih dititipin sama Allah anak usia 1 hari sampai 3 tahun, kok beliau diajak siapa-siapa nggak nangis, patut jenengan curiga. Kita dengerin aja dulu. Bu, ibu, ayah, bunda dititipin anak sekarang masih 1 hari sampai 3 tahun barangkali ya. Itu kan kadang-kadang kita punya rasa bahagia bangga. Loh, anakku pinter toh, tidak sopo-sopo gak nangis. Ini sebenarnya apa? Sinyal dia membedakan mana kawan, mana orang asing itu sudah rusak. Makanya umur 1 tahun, 1 hari maksud saya, sampai 3 tahun itu harusnya yang di-scan tuh wajah bapak ibunya. Saya kadang-kadang pokoknya dititip nih, baby, titip nembay dan lain sebagainya. Makanya di sini kemarin tuh sampai ada yang mbah-mbah nanya ke saya, Mas, piye meneh? Ngoten Mbah, jadi kalau masih titip terus anaknya nggak masalah, tetapi tolong sore jangan dimandiin, biar dimandiin ibu. Kan kadang-kadang ibunya pulang kerja, anaknya wis kinyis-kinyis, masya Allah. Kemudian Bu, luka pengasuhan itu mesti anak-anak ada. Nah, cara yang paling gampang adalah kalau bahasa di psikologis itu one-on-one bonding. Pertemuan cuma 2 orang, ibu sama bapak, putra putri pinten jumlahnya? 4. Oke. Berarti yang bikin jadwal ibu. Oh Pak, niki jadwale dinten Senin jenengan kali anak pertama. Cuma keluaran cuma berdua saja, tetapi aturannya unik. Aturan yang satu, selama keluar sama anak, entah pertama, kedua, ketiga, keempat, itu tidak boleh menasihati. Oh, kan kadang-kadang kita itu kan kalau depan anak langsung fokola, langsung alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in. Terus koyok kiai kabeh men, gimana? Tapi kalau kumpul sama anak dilarang apa? Menasihati. Yang kedua Pak, acaranya manut putrane panjenengan, ibu nurut acaranya. Saya tuh yang repot itu pernah diajak anak saya yang kedua nonton boy. Masalah dewean bisa, nggak ada ibunya. Kan ibunya nggak boleh ikut karena jadwal saya sama beliau. Dan saya belum kuat kalau 1 hari saya bilang.
Dan ketika lihat boy itu kan saya nggak seneng kan film boy. Tapi kan dia kalau pas boy itu kan gerak ini. Saya itu suruh nirukan boy. Itu Pak, besok nih kita kebanyakan hari ini adalah orang anak pencitraan. Pulangnya ke rumah orang tua kalau nggak deket cuma Idul Fitri dan akhir tahun biasanya. Makanya besok Pak, kalau ada pertemuan kayak gini, dua kayak gini, dijadwalkan rutin. Yang jadwal ibu yang nyatetnya wajib, masya Allah ya sebulan sekali lah. Bapak ini ketemu anak pertama aja, kedua aja, ketiga aja. Ibu juga pertama aja, kedua aja. Karena biasanya Pak, kalau ketemuan keluarga sing mendominasi mesti ibu sing ngomong. Ini harus apa? Harus betul Pak? Lah, Bapak ditahan-tahan ya langsung ya. Lah akhirnya menjagani satu persatu itu biar tahu apa keinginan anak itu seperti apa. Dan ingat, tugas kita kalau berdua udah nggak nasihatin. Pernah itu pas acaranya istri itu diajak mulek-mulek rujak itu gak masuk pol. Akhirnya apa? Beliau senang. Pas senang, akhirnya apa? Akhirnya ceritanya gampang. Ceritanya kan. Ini ibu Pak, kalau tak teliti satu-satu, materialnya kayak banget sih ditoknya. Pasir, reng, usuk, masya Allah mudah. Karena ibu itu sebenarnya bukan butuh duit yang pertama. Yang pertama bagi ibu adalah butuh sandaran dan butuh tempat cerita. Makanya kalau ibu cerita sampai sosmed biasanya kadang-kadang bukan bapak nggak mau dengerin, tapi bapak mungkin terlampau sibuk. Jadinya itu Bu, waktunya dijadwal nggak perlu sehari, bapak nggak mungkin kuat. 3 jam aja, 4 jam ya. Dan nanti juga ada waktu khusus bapak sama ibu saja, anak-anak titipnya kabeh. Lu yang ganggu Pak. Harusnya yang romantis itu yang usia pernikahannya lebih bertambah terus. Loh kalau saya romantis gimana anak saya yang keempat masih 1,5 tahun? Saya mau bismillah udah ada yang ganggu. Paham sampai sini Pak Bu? Bismillah. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Ya kan? Tapi kalau yang anaknya udah gede-gede, mau kemana-mana juga enak. Makanya rumus yang paling romantis itu tidak hanya awal pernikahan, seminggu pernikahan, tetapi juga semakin bertambah. Makanya bapak ibu saya itu saya dorong terus. Pokoknya kalau saya pulang ke rumah karena beliau ini berdua saja ya, gimana lah ke Sarangan atau ke Ngerong di dekat-dekat Magetan itu. Pokoknya gimana caranya? Konten Bu, dan intinya adalah minta maaf, dan minta maaf. Insya Allah selesai sendiri. Dan ingat, kalau sama anak bahasanya bukan teknis, tapi bahasa hati. Dan kalau bapak mau nyampaikan ke ibu agak susah, atau bapak ibu nyampaikan ke anak susah, caranya saya gampang banget. Tapi perlu pembiasaan. Ini simple saja, tapi ini terakhir gini. Biasanya, yuk Mas, Mbak, istri kesini. Ini nggak apa-apa, anak-anak, masya Allah. Ini karena sudah habitnya seperti ini. Ya. Jadinya, saya biasanya Pak, kalau sudah duduk semua, saya bilang gini, Mas, Mbak, Dek, Bu, istri, Abi mau doa, tolong diaminkan. Doa saya kayak gini, ya Allah, pengen banget punya istri itu yang qanaah, yang kalau dikasih sendal satu itu alhamdulillah. Itu kan kadang-kadang emosi loh. Amin. Tapi kan ingat, kita mintanya sama Allah, bukan sama istri kita untuk berubah. Karena saya diingatkan kiai saya bahwa Nabi Nuh gak bisa mengubah istrinya, apalagi seorang al-fakir, al-yusi, al-muzanni, al-fakiri, al-makitani, al dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi kalau sama anak kayak gitu susah nyampein, bapakmu arep donga, tolong amin. Ya Allah, amin. Duwe anak sing betah ning pondok, amin. Dongane rasa sing klinis-klinis, Pak. Hamdan syakir, hamdan na'im, hamdan yafi'na sampai ngene-ngene ora. Oke, di masjid ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi sampai lah. Tapi anak enggak paham. Istri enggak paham. Itu saja insyaallah. Karena nanti sangat
menyita waktu karena jenengan habis ini ada waktu family time. Dan ingat, saya mau nanya, jenengan ngertos wukuf Pak? Wukuf ngertos? Yang haji belum berhaji insya Allah. Wukuf itu ngapain? Cari ini ngertos, wukuf ngapain menang. Wukuf apa? Wukuf itu ngapain aja? Apa? Menyelami apa? Di tengah lapang. Oke, yang kedua apa? Terus gini aja, wukuf itu kalau nggak zikir sah napa mboten? Oh, bingung meneh. Wukuf niku intine asline absen. Makanya ada yang sakit itu tetap ditandu di padang Arafah. Ya Allah, kula hadir, sah hajimu. Makanya keluarga itu bisa sah dikatakan keluarga ketika jenengan rutin menyengaja ada waktu family time. Makanya berkunjung ke Asarwah, bahkan ngantri penjadwalan konsultasi sama Al-Mukarram ya, Kiai Ustaz Nasrullah ini itu benar-benar kudu dijadwal tenanan. Lu serius Pak? Itu ibarat apa? Wukuf. Wukuf itu kalau nggak ada berarti hajinya nggak sah. Keluarga tanpa kumpul family time ini keluarga jadi-jadian, keluarga pencitraan. Ini kemauan dari Yosi, minta maaf dan semoga kita insya Allah reunian juga tidak hanya di Asarwah tetapi kita reunian di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Nanas Alim atas pertanyaannya dan atas jawabannya dari Ustaz Yosi. Dan juga sudah ditutup oleh Ustaz Yosi. Semoga memang benar-benar acara ini bisa memberikan barokah bagi kita, barokah dari pikiran kita, memberikan manfaat banyak bagi diri kita, keluarga kita kelak. Insya Allah untuk seminar acara utama seminar parenting sudah selesai dan saya sendiri mohon maaf banyak-banyak jikalau banyak salah kata dan ketika memediasi acara seminar kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya akan kembali ke MC Mas Hamdan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Ustadz Ustazah yang kami hormati, berkati acara terima yaitu pembacaan doa yang akan dibimbing kepada oleh Ustadz Yosi dan kami minta waktunya untuk memimpin doa. Kepada beliau dipersilahkan. Mari Bapak Ibu sarang-sarang nyuwun kalian Gusti Allah, benar-benar mohon sama Allah. Dan sebelum saya doa, kuncinya dua, bukan masalah dikabulkan, tapi saat posisi ibu doa itu merasa hina dan butuh sama Allah. Itu kata kuncinya di situ. Titiknya di situ. Yuk kita awali dengan istighfar. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, apapun yang terjadi di kehidupan ini ya Allah, di sini ya Allah, Engkau terus berkenan menitipkan kepada kami rasa syukur, rasa terima kasih kepada-Mu. Dan mohon banget ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang tahu diri, jadikan kami hamba-Mu yang tahu terima kasih. Dan makasih banget ya Allah, matur nuwun sudah Engkau undang ya Allah di majelis yang baik seperti ini. Wa ilaikal mustaka. Dan ya Allah ya Rabb, terus perkenankan kami, izinkan kami ya Allah untuk terus mengadu kepadamu. Apapun tantangannya, apapun masalahnya ya Allah, ilhamkan kepada hati kami untuk mengadu kepadamu terlebih dahulu sebelum berdiskusi sama yang lain. Wa antal musta'an, karena Engkau lah yang punya solusi, karena Engkau lah ya Allah yang bisa menyelesaikan semua perkara. Dan ilhamkan kepada hati ini, kepada kehidupan kami ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah.
Kami benar-benar lemah, ngaku-ngaku lemah ya Allah, selemah-lemahnya ya Allah, kalau Engkau enggak menitipkan kekuatan. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bil liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi ata'ik. Allahumma inna nas'aluka at-tawfiqa lima habbika minal a'mal wa sidqa tawakkuli 'alaik wa husna dhanni bik wa husna dhanni bik. Allahumma inna maghfirataka arja min 'amali wa inna rahmataka awsa'u min dhanbi. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Disampaikan terima kasih kepada Ustaz Yosi Al-Muzani yang telah memimpin doa kita, dan semoga Allah SWT mengabulkan doa kita. Hadirin yang berbahagia, sedikit informasi bahwasanya panitia acara menerima donasi dari wali santri atau wali murid untuk disumbangkan kepada saudara kita yang terkena bencana gempa di Cianjur, dan donasi ini bisa diletakkan di tempat registrasi. Marilah kita akhiri acara pada siang hari ini dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kesalahan kata atau usulannya, dan juga memberikan penghargaan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala perhatian dan antusiasme dari hadirin semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.